Legenda si Putri Hijau, cahaya hijau dari Sumatera Utara. Pada zaman dahulu kala, di tanah Sumatera Utara, berdiri sebuah kerajaan yang megah bernama Kerajaan Deli. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil. Raja tersebut memiliki 3 orang anak, yakni Mambang Yazid, Putri Hijau, dan Mambang Hayali. Ketika sang raja sudah berada di ujung usianya dan merasa ajalnya semakin dekat, ia memberikan pesan penting kepada ketiga anaknya. Ia berpesan agar mereka saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Sang raja ingin memastikan bahwa kerajaan dan rakyatnya akan tetap aman dan sejahtera setelah ia tiada. Setelah sang raja meninggal dunia, Mambang Yazid, sebagai putra tertua, menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Ia mengambil alih tahta kerajaan dengan penuh tanggung jawab. Mambang Yazid tidak melupakan pesan ayahnya dan selalu menjaga adik-adiknya, Putri Hijau dan Mambang Hayali. Ketiganya sangat dicintai oleh rakyat kerajaan karena kepemimpinan mereka yang adil dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, Putri Hijau dan Mambang Hayali tumbuh menjadi sosok yang dewasa dan bijaksana. Putri Hijau, khususnya, menjelma menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Ia memiliki keistimewaan yang unik, yakni mampu memancarkan cahaya hijau yang menawan. Cahaya ini begitu indah dan mempesona, sehingga menjadi simbol kecantikan dan kebaikan Putri Hijau. Putri Hijau sangat suka berjalan-jalan di taman kerajaan ketika malam hari, terutama saat bulan purnama. Saat itulah, cahaya hijau yang dipancarkannya menjadi begitu terang dan menawan. Cahaya ini tidak hanya menerangi taman kerajaan, tetapi juga memberikan suasana yang tenang dan damai. Putri Hijau dan Raja Aceh. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang, Putri Hijau sedang berjalan-jalan di taman kerajaan. Cahaya hijau yang memancar dari tubuhnya begitu terang, hingga konon terlihat jauh hingga ke kerajaan Aceh. Cahaya tersebut begitu mempesona, seolah-olah mampu menembus jarak dan waktu. Raja Aceh, yang melihat cahaya tersebut, merasa heran dan penasaran. Ia kemudian memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencari tahu dari mana asal cahaya tersebut. Setelah melakukan pencarian yang panjang dan melelahkan, orang kepercayaan Raja Aceh akhirnya menemukan bahwa pancaran sinar tersebut berasal dari Putri Hijau, adik Raja Deli, Mambang Yazid. Sang Raja Aceh, yang terpesona oleh pesona Putri Hijau dan cahaya hijau yang dipancarkannya, kemudian memutuskan untuk meminangnya menjadi permaisuri. Dengan harapan besar, ia memerintahkan orang kepercayaannya untuk menyampaikan lamarannya kepada Putri Hijau. Namun, ketika sampai di kerajaan Deli, orang kepercayaan Raja Aceh mendapatkan jawaban yang tidak ia harapkan. Putri Hijau, dengan alasan pribadinya, merasa belum mau untuk bersuami. Hal ini disampaikan dengan halus oleh sang kakak, Mambang Yazid. Orang kepercayaan Raja Aceh kemudian kembali ke Aceh dan menyampaikan kepada Raja bahwa Putri Hijau menolak pinangannya. Mendengar hal tersebut, Raja Aceh merasa terhina dan murka. Ia tidak dapat menerima penolakan tersebut dan merasa bahwa harga dirinya telah dipertaruhkan. Peperangan, penangkapan, dan penyelamatan, kisah Putri Hijau. Raja Aceh, yang merasa terhina oleh penolakan Putri Hijau, memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap menyerang kerajaan Tanah Deli. Ia juga berpesan kepada Raja Deli, Mambang Yazid, untuk menyerahkan Putri Hijau agar tidak terjadi peperangan. Namun, dengan bijaksana dan halus, Raja Mambang Yazid menolak permintaan tersebut. Akibat penolakan ini, pecahlah perang antara Tanah Deli dan Aceh. Perang ini berlangsung sangat sengit. Pasukan Aceh, dalam upaya untuk mengacaukan konsentrasi pasukan Tanah Deli, menggunakan strategi yang cerdik. Mereka mengisi meriam mereka dengan perhiasan dari emas. Strategi ini berhasil mengalihkan perhatian pasukan Tanah Deli, yang terpesona oleh kilauan emas yang berhamburan di medan perang. Akibatnya,
Tanah Delhi kalah dalam peperangan dan berhasil ditaklukkan oleh Aceh. Putri Hijau, yang menjadi objek dari konflik ini, ditangkap dan diboyong ke Aceh dalam sebuah peti kaca menggunakan kapal laut. Ketika sampai di Aceh, Putri Hijau meminta diadakan upacara untuk menurunkan dirinya dari peti kaca. Namun, saat upacara baru mulai, badai dan angin kencang tiba-tiba menghempas. Dari dalam laut, muncul naga yang merupakan jelmaan dari Mambang Yazid, kakak Putri Hijau yang kalah perang. Mambang Yazid, yang telah berubah menjadi naga, kemudian menyelamatkan Putri Hijau dan membawanya ke laut. Meski kalah dalam peperangan, Mambang Yazid berhasil memenuhi janjinya untuk melindungi adiknya. Setelah diselamatkan oleh Mambang Yazid yang telah berubah menjadi naga, Putri Hijau dibawa ke laut. Namun, legenda tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi setelahnya. Mungkin mereka mencari tempat yang aman jauh dari kerajaan Aceh, atau mungkin mereka berubah menjadi makhluk laut. Kisah ini meninggalkan banyak misteri dan ruang untuk interpretasi. Yang pasti, kisah Putri Hijau dan Mambang Yazid mengajarkan kita tentang cinta sejati antara saudara kandung, keberanian, dan pengorbanan. Meski menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya, mereka tetap setia satu sama lain dan berusaha melindungi satu sama lain hingga akhir. Kisah ini menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah Sumatera Utara, dan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah tentang peperangan, penangkapan, dan penyelamatan dalam legenda Putri Hijau. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati antara saudara kandung. Untuk kebenaran detail kisah, tentu kita kembalikan kepada Tuhan, Sang Pemilik kisah kehidupan.